Halo semuanya, pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang aku kutip pada twitternya Simple Man yang berjudul Raja Sinun. Di situ dia menulis, di malam hujan-hujan rintik ini, saya akan membagikan sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh seorang yang baru saja saya temui tidak kurang dari beberapa bulan yang lalu. Masih cukup baru, saya tidak menyebut kota, alamat, atau apapun. Karena bagi saya, hal seperti ini tidak terlalu penting untuk diceritakan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Satu cerita dari narasumber yang mengatakan satu kalimat yang mungkin akan saya ingat sampai kapanpun, yaitu tentang membawa pulang dendam. Sore itu mendung, langit sudah gelap, angin tertiup dingin, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA, masih muda, namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Septi sedang berdiri di depan sebuah rumah kontrakan tua yang tidak terlalu besar, namun dibanderol dengan harga yang murah. Awalnya Septi ragu, di dalam hatinya tentu saja ada kecurigaan. Rumah seperti ini seharusnya tidak dihargai semurah itu kalau tidak menyimpan sesuatu. Tapi peduli setan, uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka dengan perasaan nekat, dia mengambil kunci dari kantung raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Septi tidak sendirian. Dia ditemani oleh Pras pacarnya dan Ibu Salikun, pemilik rumah kontrakan. Bersama-sama mereka membuka pintu rumah berwarna coklat yang dibuat dengan ukiran-ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, aroma apek dari debu seketika tercium. Septi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Ibu Salikun nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit jorok. Jadi harap Septi dan Pras maklum dengan keadaannya. Hal pertama yang Septi lakukan sebagai calon penghuni rumah ini adalah tentu melihat detail, denah, dan keseluruhan keadaan rumah ini. Tapi belum juga Septi melakukannya. Pras tiba-tiba bertanya tentang sesuatu yang janggal. Bu, ini pintunya kenapa semuanya dalam kondisi terbuka seperti ini ya? Tanya Pras. Bagi Septi dan Bu Salikun, tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Maksudnya, apa hubungannya dengan pintu terbuka? Tapi rasa-rasanya Pras memiliki alasan sendiri. Bu Salikun tentu saja menjawab seenaknya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini, Mas, kata Bu Salikun. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Septi yang rasanya tidak enak dengan lontaran pertanyaannya, membuat Pras akhirnya tak bereaksi apa-apa. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan atap yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk. Namun, justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apek debu benar-benar tidak bisa dinalar, karena konon ceritanya, rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa, meskipun di dalam hatinya perasaannya was-was. Seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk, gerah namun terasa dingin, sunyi tapi terasa ramai, membuat perasaan siapapun campur aduk dibuatnya. Saat itu, Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lama. Paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan, tak bertuan seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikun sepertinya tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. Maaf, barangnya belum sempat ibu bersihkan. Kalau kalian mau, barang-barangnya ambil saja. Kalau nggak mau nanti biar ibu yang ambil, kata Bu Salikun.
Pras melihat ke Septi. Nampaknya di dalam kepala Septi dia berpikir kalau barang-barang ini beberapa bisa dijual. Tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun berkata, kalau nanti biarkan dirinya dan keluarganya yang membersihkan semuanya. Yang penting, rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Bu Salikun tentu saja senang mendengarnya. Dia tidak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu, mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Dia berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti pintu yang terbuka itu. Septi tentu penasaran apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka, apapun yang terjadi. Dan satu lagi, pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik biasanya akan tertutup dengan sendirinya jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu. Apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu. Bukankah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar? Karena pada dasarnya, di rumah manapun, manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan di tengah yang entah kenapa lebih gelap dari ruangan-ruangan lain. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib? Dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih layak. Tapi kemudian Pras meralah kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Hanya memperingatkan kalau bagaimanapun dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan yang lain. Lagi pula, keputusan tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga, Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya, dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar apapun lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Septi dan pemilik rumah, keluarganya resmi menempati rumah itu, dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Septi sendiri tak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa, ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman terkendali, bahkan kedua adiknya yang masih berusia 14 tahun dan 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada suatu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi, dan suara itu memang berasal dari sana. Maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya, dan di sana dia melihat seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumah, mengetuk-ngetuk pintunya dengan sabar, sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut. Tapi tak beberapa lama, pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya lah
yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang akan ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat, mengenakan pakaian corak dengan jerik berwarna coklat. Septi yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu, yang tak lama kemudian tersenyum, mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang ini adalah Nyai Siti, tetangganya yang sebelum sempatnya menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar, karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah, dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh, dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya. Dia bilang rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu, mereka akhirnya membicarakan banyak hal, sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang. Namun ada sedikit gelagat aneh di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tak lama kemudian, beliau lalu meminta izin kepada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa, pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruang kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain, karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan, dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu berpamitan meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti, "Nak, nanti kalau seandainya kamu menemukan sebuah kertas yang dilipat berwarna merah darah, jangan pernah dibuka. Biarkan saja," katanya Siti. Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya, sambil berjalan dengan jas hijau mudanya. Dia berjalan ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberikan oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Septi kembali ke kamarnya, berusaha tak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu, suasana rumah itu seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Septi merasa awas, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha untuk tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya sampai dia benar-benar tertidur. Saat itulah, Septi lalu terbangun dengan sendirinya. Sewaktu secara tidak sadar, dirinya mendengar gelincing seperti suara sendok yang jatuh di atas lantai. Suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Septi tergerak untuk melihatnya. Lagi pula, dia ingin membuang air. Dan ketika Septi membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Septi bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar itu. Tanpa berpikiran yang tidak-tidak, Septi lalu menutup kembali jajanan pasar itu, memungut sendok yang ada di lantai dan meletakkannya di tempat di mana benda itu seharusnya berada. Dengan melangkah perlahan, Septi menuju ke kamar mandi. Tapi sejenak, perempuan itu berhenti di depan ruangan kecil. Sewaktu samar-samar, dia mendengar suara anak kecil laki-laki seperti menertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola yang sepenuhnya gelap gulita. Saat itulah, Septi mengerti, Dio adiknya mungkin yang melakukan hal ini. Tentu saja Septi memanggil namanya pelan, sambil mengingatkan anak itu untuk tidak melakukan ini.
"Dio, kalau lapar nggak perlu sembunyi-sembunyi begini. Tinggal ambil saja ya." Septi pun mendekat. Ruangan itu berpintu dengan kaca krepiak yang berwarna hitam yang memungkinkan dari dalam untuk melihat ke tempat Septi sedang mendekat. Sewaktu Septi di muka pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak, bersembunyi tepat di bawah kaca krepiak itu. Dia dorong pintu lalu melihat ke sana yang rupanya tidak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adiknya berpindah ke bagian dalam. Septi kemudian menekan saklar lampu. Namun anehnya, lampu di dalam ruangan tak juga kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin intens, yang membuat Septi mulai merasa marah, karena seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. "Dio, keluar! Keluar nggak?" kata Septi. Tapi perintah Septi tak juga digubris, sampai sekilas lampu menyala. Dan Septi melihat anak kecil sepantaran Dio sedang menekan lutut, menyembunyikan wajahnya. Septi sempat terhenyak sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras. "Kamu kira pantas buat mainin kakak seperti ini?" kata Septi. Dan entah bagaimana caranya, lampu akhirnya menyala. Tapi sayangnya, bocah yang dia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sejadah tempat Septi melihat lantai kosong yang sebelumnya ada dia lihat dengan mata kepala sendiri, tempat anak kecil sedang meringkuk sendirian. Septi tentu saja terdiam sejenak, bingung dengan apa yang terjadi. Septi mematikan lampu dan berniat untuk pergi sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba dicengkram oleh tangan kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak hebat. Tangan Septi yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya, sebelum suara tertawa cengengesan itu kembali. Septi berhenti sebentar. Ia beristighfar. Namun cengkeraman itu tak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Jangan hidupkan ya kak, wajahku jelek sekali. Kamu gak akan kuat kalau melihatku," kata sosok itu. Septi tidak menjawab. Dia masih berdiri dengan perasaan ngeri, karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya Dion. Maka Septi menjauhkan tangannya dari saklar, dan siapapun itu sudah melepaskannya. Septi lalu berjalan perlahan-lahan menjauh. Dia sempat akan menoleh, namun belum dia lakukan karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Jangan!" Sejak kejadian malam itu, Septi kemudian terbayang-bayang wujud seorang anak kecil yang sedang berdiri di dalam ruangan. Tak hanya itu saja, setiap kali Septi berjalan melewati ruangan musola, kadang dia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan, ketika malam, setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan ruangan musola sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi akhirnya selalu mengurungkan niatnya setiap kali dia mau berjalan keluar. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, Septi biasanya menunda-nunda, tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya. Sayangnya, kejadian yang dialami oleh Septi tak pernah dia ceritakan kepada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini, yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri.